Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono akan menjalani pemeriksaan dan perawatan medis di Amerika Serikat sampai pertengahan Desember. SBY didiagnosis kanker prostat stadium awal. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 Republik Indonesia, berangkat menuju Amerika Serikat. SBY akan menjalani pemeriksaan medis dan perawatan berkaitan dengan diagnosis kanker prostat stadium awal. Dia kena CA prostat, tapi baru tahap awal. Jadi beliau sehat sebenarnya. Saya terakhir kemarin ketemu, beliau banyak ngomong dan relatif kesehatannya seperti biasa saja. Ya, hanya ada sedikit gangguan tentang prostat itu. Dan itu pun juga masih gejala awal ya. Pak, gangguan prostatnya memang sudah berapa lama, Pak? Beberapa tahun terakhir ini memang indikasinya naik sedikit. Itu kira-kira sebulan lebih yang lalu, dan kemudian setelah itu didiskusikan atau dikonsultasikan dengan tim dokter bagaimana treatment yang terbaik, kemudian opsi-opsinya apa, lalu setelah itu di mana kalau harus melakukan tindakan medis, di mana sebaiknya, dan itulah kemudian disarankan oleh tim dokter bahwa yang terbaik, mumpung ini masih stadium awal, yang terbaik di Amerika Serikat. Menurut informasi yang diperoleh TV One dari KBRI Washington DC, SBY akan menjalani pemeriksaan medis dan perawatan di Mayo Clinic, Rochester, Minnesota. Mayo Clinic adalah salah satu rumah sakit yang menempati peringkat teratas di Amerika Serikat karena kualitas pelayanannya. SBY akan menjalani perawatan di sana sampai pertengahan Desember mendatang. Tim TV One mengabarkan. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono saat ini masih dalam perjalanan menuju Chicago, Amerika Serikat untuk kemudian menjalani perawatan di Minnesota. Reporter TV One Yanri Subekti memiliki laporannya langsung dari Amerika Serikat. Yanri, seperti apa rencana perawatan medis untuk SBY? Kira rencananya SBY akan mengadakan pengobatan dan treatment di Mayo Clinic di Rochester, negara bagian Minnesota. Dan dari informasi yang kami peroleh, nanti rencananya akan mendarat di kota Chicago dahulu, di mana di sana ada perwakilan pemerintah Indonesia, KJRI Chicago, akan bermalam dan akan melanjutkan perjalanan ke klinik Mayo tersebut keesokan paginya. Perjalanan diperkirakan melalui darat, menempuh perjalanan selama sekitar 6 jam hingga 7 jam. Dan SBY nanti akan didampingi oleh IBAS sekeluarga dan juga tim dokter dari kepresidenan serta tim dari Pas Pampres. Dan nanti rencananya AHY akan menyusul, dan informasi yang kami peroleh, AHY nanti akan tiba hari Jumat. Direncanakan pengobatan dan pemeriksaan di salah satu klinik yang dikenal memang untuk menangani pasien-pasien dengan penyakit yang kompleks dan serius, termasuk diantara kanker ini, sekitar kurang lebih 12 Desember nanti, apabila tidak ada hal-hal yang serius ataupun mungkin diperlukan perawatan tambahan. Dan tentunya kita berharap agar SBY segera sembuh dan pulih dari pengobatannya. Untuk ketibaannya dari KBRI Washington DC hanya menyatakan sore waktu Chicago, dan saat ini di Chicago masih pukul 4:30 pagi hari Rabu. Jadi diperkirakan sekitar kurang lebih 12 jam lagi nanti rombongan SBY akan mendarat. Dan untuk sementara itu yang kami sampaikan. Fira. Ya, Yanri, apakah Anda juga sudah mendapatkan informasi bahwa ketika sampai nanti di Minnesota artinya langsung menuju di rumah sakit atau seperti apa? Iya, menurut perkiraan saya, kenapa beliau tim rombongan ini ke Chicago dahulu, pertama karena Chicago merupakan salah satu kota yang besar di Amerika Serikat, dan tentunya ada fasilitas bandara internasional
yang mengadakan penerbangan dari termasuk diantaranya dari Indonesia yang tentunya transit di negara sesuai dengan jadwal penerbangan. Yang kedua juga di sana ada kantor perwakilan Indonesia yaitu KJRI Chicago, di mana lokasinya cukup dekat sekali, hanya sekitar berjarak 6 hingga 7 jam di lokasi Mayo Clinic. Mayo Clinic di Rochester, di negara bagian Minnesota, ini merupakan salah satu Mayo Clinic yang terbesar dan pusat dari sejumlah Mayo Clinic yang berada di beberapa negara bagian, termasuk ada juga yang berada di London, di Inggris. Dan di Mayo Clinic ini tidak hanya melayani pasien dari warga lokal Amerika Serikat, namun juga dari seluruh pasien dari seluruh dunia. Dan juga Presiden SBY ini sudah tidak asing lagi dan ada catatan kesehatan di sana karena dari informasi yang kami peroleh saat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-6, Presiden SBY dalam menjalankan tugas kunjungan ke Amerika Serikat ini beberapa kali menyempatkan untuk check up di klinik tersebut. Selain itu juga pertimbangannya mungkin klinik ini memang dikenal sebagai salah satu pusat penelitian dan pengobatan serta treatment dari sejumlah penyakit kanker, diantaranya prostat kanker, dan tentunya diharapkan pemilihan atau rujukan ke rumah sakit tersebut pilihan yang tepat, sehingga nantinya dari stadium dini kanker prostat dari SBY ini bisa segera teratasi. Dan tentunya kita juga berdoa agar selama menjalani pemeriksaan dan pengobatan nanti berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Dan kami akan terus mengupdate informasi selengkapnya nanti, Vira, apabila ada informasi lain yang akan kami terus cari informasinya. Baik. Vira. Yanri Subekti, informasi langsung dari New York, Amerika Serikat. Kita tunggu nanti perkembangan informasi dari sana. Pemirsa, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY didiagnosa menderita kanker prostat. Penanganan medis pun akan dilakukan di rumah sakit di Amerika Serikat. Lalu apakah yang dimaksud dengan penyakit prostat? Berikut penuturan spesialis urologi Dr. Hani Hendarto. Gangguan prostat pada pria ada 3 macam, yaitu pembesaran prostat jinak, kanker prostat, dan radang prostat atau prostatitis. Penyebabnya tentu berbeda. Untuk pembesaran prostat jinak atau sering disebut dengan BPH, benign prostatic hyperplasia, adalah pembesaran prostat yang memang lazim terjadi pada pria di atas usia 50 tahun akibat adanya aktivitas hormon testosteron. Jadi memang untuk pria di atas usia 50, ya katakanlah 45 tahun pun biasanya sudah mulai mengalami gejala-gejala gangguan prostat seperti susah berkemih, harus mengedan bila berkemih, sukar menahan berkemih, terbangun malam untuk berkemih, ada nyeri saat berkemih, dan lain sebagainya. Kalau untuk kanker prostat menyerang pada pria di atas usia yang lebih tua lagi, biasanya 60-70 tahun. Gejalanya kurang lebih sama. Kalau seseorang sudah terserang penyakit prostat, maka yang wajib dilakukan adalah selalu kontrol teratur ke dokter urologi terdekat. Supaya apabila ditemukan tanda-tanda ke arah prostat, maka dapat dilakukan deteksi dini. Semakin dini staging kanker ditemukan, maka insya Allah penyakit prostat, kanker prostat itu dapat disembuhkan.